Kali ini saya akan perkenalkan mengenai pembagian grup kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja dalam bahasa Jepang bisa dibagi dalam beberapa kategori. Antara lain ada kategori pertama dari segi bentuk. Apakah kata kerja itu berbentuk emas atau kata kerja itu berbentuk biasa? Nah, kategori kedua adalah pembagian dari segi grup. Apakah kata kerja itu masuk ke grup 1, grup 2, atau grup 3? Nah, dengan begini, kata kerja grup 1, grup 2, ataupun grup 3 akan selalu punya bentuk mas dan bentuk biasa. Tujuan dari pembagian grup kata kerja ini sebenarnya adalah untuk memudahkan para pembelajar agar untuk mempelajari konjugasi lanjutan itu tidak bingung karena akibat dari banyaknya sistem konjugasi dalam bahasa Jepang itu bisa berakibat suatu kata itu punya cara baca yang mirip dengan kata yang lainnya walaupun artinya sangat berbeda. Di video ini saya akan menggunakan semua contoh kata yang saya akan pakai dalam video ini semuanya dalam bentuk mas. Sehingga yang akan kita bedah adalah pembagian kata kerja berdasarkan grupnya. Saya mulai dari grup 1 dulu ya. Silahkan perhatikan beberapa contoh kata berikut. Ada imas, kemudian ada machimas, hashirimas. Kemudian ada yobimas, yomimas, shinimas. Kemudian ada kata oyogimas, kikimas, dan hanashimas. Ini adalah masing-masing perwakilan ya dari sekian banyak kata kerja yang bisa kita jadikan acuan untuk masuk ke grup 1 ini. Nah, kata kerja grup 1 itu ditandai dengan adanya bunyi ichiri binimi kishigi sebelum bacaan masnya. Jadi misalnya kata hanashimas, hanashi, nah baru setelah si baru dia mas. Itu berarti cara mengungkapkannya adalah kata kerja grup 1 dengan akhiran si. Ya, seperti itu ya. Jadi yang dijadikan patokan itu adalah satu huruf, kalau kita baca dalam hiragana, satu huruf sebelum mas itu kalau mengandung ichiri binimi kishigi tadi, maka dia bisa masuk ke dalam kata kerja grup 1. Di antara 3 golongan kata kerja ya, ada 3, grup 1, 2, 3. Grup 1 ini adalah yang paling kompleks kalau menurut saya dari segi perubahan lanjutan. Karena dia masih harus dibagi lagi berdasarkan akhiran dari kata itu. Jadi kalau tadi kata hanashimas adalah kata kerja grup 1 dengan akhiran si. Maka masih ada lagi berarti kata kerja grup 1 dengan akhiran ri, dengan akhiran gi. Nah, itu yang membuat dia kompleks karena itu akan berpengaruh pada beberapa konjugasinya yang lain. Misalnya nanti kalau dirubah ke bentuk T itu akan terpengaruh oleh macam-macam akhirannya tadi. Nah, kata kerja grup 1 ini juga disebut kata kerja 5 tingkat ya, godang doushi. Biasa disebut seperti itu. Karena memang dalam prosesnya nanti dia punya 5 tingkat, bukan 5 tingkat, 5 jenis perubahan yang bisa dijadikan akar untuk konjugasi-konjugasinya yang berikutnya. Jadi untuk kata kerja grup 1 yang harus diperhatikan adalah satu kata sebelum mas itu ya, satu huruf sebelum mas. Bila mengandung ichiri binimi kishigi tadi, kita bisa masukkan dia ke kata kerja grup 1. Walaupun tentunya ada beberapa pengecualian. Jadi yang akan diutak-atik ketika kita ingin mengolah kata kerja grup 1 ini adalah itu ya, satu huruf sebelum bacaan masnya. Oke, sekarang kita masuk ke kata kerja grup 2.
Kata kerja grup 2 ini lebih sederhana dari segi pembagiannya. Karena tidak seperti yang tadi ya. Grup 1 kan punya akhiran yang harus diamati. Apakah ichiri, binimi, kisigi. Nah, kalau grup 2 itu cukup kata kerja yang mana sebelum mas, ya, kita akan mulai dari bentuk mas. Sebelum mas itu ada bunyi e, ya. Misalnya pada kata sira be mas. Nah, kan b ada bunyi e-nya ya. Kemudian pada kata osie mas. Nah, ada bunyi e juga. Kemudian pada kata hare mas. Nah, ada bunyi re. Jadi seperti itu maksudnya ya. Bunyi e pada kata kerja yang sebelum mas yang bisa kita masukkan ke grup 2. Nah, satu lagi adalah kata kerja yang punya ciri-ciri mirip seperti kata kerja grup 1, tapi dia masuk ke grup 2. Biasanya kata-kata ini akan diakhiri oleh hiragana ki ya, misalnya pada kata okimas. Nah, okimas ini meskipun akhirannya adalah ki, dia tidak masuk ke grup 1 tapi ke grup 2. Kemudian pada kata orimas, misalnya walaupun dia berakhiran ri, tapi dia masuknya ke grup 2, bukan ke grup 1. Saya akan cantumkan di kolom deskripsi mengenai beberapa kata kerja lain yang harus dihafal karena dia punya bunyi yang seolah-olah memenuhi syarat untuk masuk ke grup 1, walaupun sebenarnya dia adalah masuk ke grup 2. Kata-kata yang akan saya cantumkan nanti itu berada di level JLPT N5 atau N4. Jadi kalau levelnya dasar ya, mohon maaf dulu ya. Saya akan cantumkan itu nanti di bawah. Jadi untuk kata kerja grup 2, kita cukup amati apakah dia diakhiri dengan bunyi E dan beberapa tambahan kata yang harus kalian hafal karena dia memiliki kemiripan dan kecocokan. Kalau bisa masuk di grup 1 dia akan lumayan menjebak ya. Makanya harus dihafal. Itu untuk grup 2. Berikutnya adalah kata kerja yang masuk grup 3. Kata kerja grup 3 itu hanya ada 2 jenis kata, yaitu kata kimas dan kata shimas. Kata kimas ini artinya datang dan shimas itu artinya melakukan. Untuk kata kimas, dia masuk grup 3 karena ragam konjugasinya itu tidak bisa dipatok seperti kata kerja grup 1 dan grup 2 tadi. Jadi kimas itu perubahannya yang paling nyeleneh di antara kata kerja yang lain. Kemudian kata shimas artinya adalah melakukan. Nah, kata shimas ini biasanya dirangkai dengan kata pendukung lain sehingga arti dari melakukan itu akan lebih spesifik. Misalnya melakukan pekerjaan apa gitu ya. Kalau shimas doang kan melakukan. Nah, dia bisa dirangkai dengan kata misalnya benkyo. Jadi benkyo shimas artinya melakukan belajar, ya belajar seperti itu ya. Atau renshu shimas. Renshu itu artinya latih dan shimas itu melakukan. Jadi melakukan latihan, berlatih. Nah, biasanya umumnya dirangkai seperti itu ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Kata shimas ini bisa berdiri sendiri biasanya dalam bentuk interrogatif misalnya ya. Bentuk-bentuk nanya gitu. Itu shimasnya bisa berdiri sendiri. Nah, kata kerja seperti ini yang 2 ini ya, kimas dan shimas ini adalah yang spesial. Mungkin kalau bisa kita bilang dia adalah kata kerja nggak beraturan. Karena dia punya sistem yang berbeda dengan grup 1 dan grup 2 tadi. Untuk wujud perubahannya ya. Nah, seperti itu untuk grup 3. Nah, itu tadi mengenai sistem pembagian kata kerja dalam bahasa Jepang. Poin pentingnya di sini adalah ingat bahwa kata kerja grup 1 itu selalu berpatok pada akhiran dari kata kerjanya itu ya. Jadi satu huruf sebelum emas itulah patokannya untuk kita mau
misalnya mengubah-ubah dia ke bentuk konjugasi yang lain. Untuk grup 2 saya rasa tidak terlalu sulit. Kemudian untuk grup 3 ada pada kata kimas dan simas. Itu perubahannya tolong diingat baik-baik ya. Karena dia berbeda. Dan di sini semua kata kerja yang saya ungkapkan itu masih dalam bentuk mas. Harap dicatat bahwa semua kata kerja baik grup 1, 2, dan 3 itu punya bentuk mas dan punya bentuk biasa. Itu akan berbeda mengenai konjugasinya nanti. Oke, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe. Untuk yang belum, like dan komen kalau memang ada yang ingin kalian sampaikan dan ingin saya bahas di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.